Ternyata ada lagi yang baru dari Marvel, yaitu trailer dari Vision Quest. Ini adalah series yang gue tungguin banget dan mereka baru merilisnya juga di event D23 kemarin. Dan ini jangan main-main kan, karena emang Vision Quest ini ada banyak detail menarik kabarnya ya di dalam trailernya. Jadi kita bakal reaction dulu dan seperti biasa nanti setelah kita reaction kita akan bahas apa aja dan pastikan kalian jangan skip. Dan langsung aja kita reaction dulu karena gue penasaran banget, gue belum nonton sama sekali. Langsung aja inilah dia trailer dari Vision Quest. Let's go. Before you started working here, I remember when you'd come in all the time with that redhead. Si rambut merah. I was a different Wanda person kan? back then. Wah. How about now? Anyone waiting for you tonight? No. Masuk ke Home gudang. is just me. Masuk kepalanya ya. It's like I'm losing my Who am The I? Vision. I was an Avenger, but I'm not a hero anymore. I have his face, but not his virtue. All I have is his name. Welcome home, Vision. This house is getting Ini crowded, tadi ini. Vision. Jarvis ke teman-teman. Human Ultron. avatars only. Sir, I cannot overstate the Jir dangers of bentuk keeping him around. manusianya. Yes, but he is Dad? Papa? Peepaw. Dead ya, ya. Caranya dia stranger yang to bikin ya. myself. Ultron kan yang That bikin. family wasn't real. You sure about that? I had a father, a machine called Vision. Muzzle tough. It's a boy. Dua anaknya ya. Tommy kan. How is this possible? Free us all Apa and nih? save your son. I wish to understand my purpose. With a genocidal maniac inside your head. Nothing Wow. bonds a family together quite like mortal jeopardy. Kostum komiknya ya, komik akurat. Dia. Wow. Bentar. Ini nggak bisa nih. Kita bakal teliti lagi. Jadi intinya ya, kalau kita lihat dari trailer, ini Vision banyakan cerita itu masuk ke dalam kepalanya gitu. Karena emang akhirnya kita lihat White Visionnya sembunyi dalam gudang, dikunci ya. Gudangnya dikunci dan dia pengen ngenalin siapa dirinya gitu. Karena gue juga udah baca sinopsisnya. Karena sinopsisnya itu menceritakan gimana White Vision sedang mencari jati dirinya gitu. Karena dia inget dia dulu anggota Avenger dan sebagainya, pernah punya hubungan sama Wanda gitu. Tapi dia belum punya jiwa gitu, belum punya perasaan kayak gitu. Jadi dia mencari jati dirinya di kepalanya sendiri. Dan makanya kita lihat tadi ada bentuknya si Jarvis dan teman-teman Friday ya dalam bentuk manusia. Nah ini dia masuk ke dalam sini ya. Nah, ini di otaknya Vision tuh. Nah ini Jarvis ya. Nah ini dia. Ini yang depan Jarvis. Ini Friday. Ini You. Ini Dam-E ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu AI-nya si Tony Stark itu punya tugas masing-masing ya. Dan kalau Jarvis itu tugas utama, ini kayak AI utama dari Tony Stark lah itu. Kalau Jarvis kan itu tugasnya ngurusin Iron Man, suit-suitnya gitu ya, rumahnya, sistem keamanan, teknologi, Stark industri dan sebagainya itu. Kemudian akhirnya sekarang Jarvis jadi Vision kan, gara-gara ya di Age of Ultron kan bermain-main dengan Mind Stone dan sebagainya. Dikasih tubuh sintetik juga akhirnya jadi Vision. Nah itu awalnya Jarvis upgrade jadi bentuknya Vision itu sebenarnya kan Jarvis. Kemudian juga Friday itu penggantinya si Jarvis karena memang Jarvisnya jadi Vision. Akhirnya Friday-nya menggantikan membantu tugas-tugas yang selama ini dialihkan oleh si AI Jarvis ini guys. Sedangkan untuk AI U ini itu bertugas untuk membantu pengembangan teknologi dan pengoperasian teknologi dari seorang Tony Stark. Jadi dia ada itu di laboratorium lah, bantu-bantu yang ngangkat-ngangkat kayak gini yang cin kayak gitu. Dan yang terakhir ini yang agak berisi kayak gue ini ya. Itu Dam-E namanya. Dam-E ini adalah robot sederhana di bengkelnya Tony Stark. Kalau teman-teman sempat lihat ya di film-film Tony Stark sebelumnya itu ada ya, dimana
Dia ini Dumb ini nggak secanggih Jarvis ataupun secanggih Friday, tapi memang cuman sekedar kayak istilahnya kayak mekanik kalau kita ya. Makanya tuh dia tuh ada palu-palunya tuh. Sama Yu juga ini. Jadi akhirnya mereka berdua ada palu kan, yang Jarvis sama Friday enggak, karena memang mereka kibarannya manajer sama ininya di hotel itu kan. Jadi ini canggih. Jadi ini ketemu nih. Ini muka-mukanya yang kita lihat selama ini di Iron Man pertama, Iron Man kedua, Iron Man ketiga, Avengers bla 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 bla, itu dia. Ini dia mereka. Karena kenapa bisa berbentuk kayak manusia kayak gini? Karena memang di dalam kepalanya Ultron, di visualisasinya bentuknya pengenalan antara AI to AI itu kan biar kita mudah ngerti. Nggak mungkin dong kita cuman ngeliatin kayak yang ada di Age of Ultron aja dia berantem pakai program kayak gitu, ada kuning, ada hijau, ada gitu. Enggak kan, nggak mungkin kan. Jadi ini penggambarannya dimana nanti mungkin si Friday, Jarvis, Yu, dan ini bakal ngebantu Vision untuk menemukan jati dirinya gitu. Karena emang di sini akhirnya si Jarvis ngelihat si Vision mungkin hi mate gitu, mungkin ngeliat itu mungkin brothernya lah gitu, karena emang ini versi upgrade dari dirinya kan Jarvis lah. Keren sih mana idenya. Dan kalau gue lihat-lihat ya dari pencarian jati diri ini, tipu-tipuan muslihat dari trailer ini itu mirip-mirip kurang lebih kayak WandaVision juga. Kalau WandaVision menceritakan tentang hacksnya Wanda, tentang stresnya Wanda kayak gitu, ini justru masuk ceritanya ke kepalanya Vision. Itu sama-sama 11-12 kayaknya kualitas dengan WandaVision. Dan yang menarik juga di layar ya, Ultron is back ya baby gitu, dimana ini yang bentuk manusianya itu yang menyuarakan Ultron juga ya, yang ada di Age of Ultron. Dan akhirnya dia dipanggil juga karena memang yang nyuarain Jarvis sebelumnya juga yang memerankan Vision gitu. Dan akhirnya sini muncul dan Ultron bilang panggil aku papa dan sebagainya, karena emang Ultron yang akhirnya memprogram membentuk si jadinya bangkitnya Vision yang kita lihat di Age of Ultron gitu. Percampuran antara Mind Stone, tubuh sintetik, Ultron, dan juga kecanggihan Jarvis digabungkan jadi satu, jadilah Vision gitu. Dan menariknya Vision kalau kita lihat dari series ini, dia nyeritain tentang dia mencari jati diri dan juga mencari siapa dirinya gitu ya. Menurut gua Vision ini sangat kuat ya. Dia udah bebas berapa kali walaupun dia dicopot Mind Stone-nya sama Thanos di Infinity War gitu ya. Tapi dia tetap bisa berhasil kan, memorinya nggak hilang gitu. Itu sehebat itu menurut gua si Vision ini. Menurut gua sayang banget kalau dibuang gitu aja kan. Nah, di sini kita belum bisa memprediksi gimana gambaran ceritanya. Kurang lebih kita ngerti lah bahwa ini permainan sama kayak WandaVision, di mana nanti Vision akan ditipu sama Ultron ya. Di awalnya jadi mentor, tapi pada akhirnya dia ya bingung sendiri gitu. Jadi dia belajar untuk mengartikan kayak ada TV-TV kayak gitu kan. Nah, nantinya ditipu sama si Ultron dan diperlihatkan tuh bagaimana dia punya anak kayak gitu. Nah, ini yang menarik ya. Akhirnya di sini di-reveal langsung di depan di trailer pertama juga. Kalau pria ini adalah Thomas Shepard ya. Thomas Shepard itu kalau di komiknya tentu saja ya aliasnya adalah Tommy Maximoff ya. Tapi dia belum tahu. Kayaknya juga dibentuknya kayak gini juga. Dan di situ tadi sebelumnya juga ada cewek yang rambut matanya merah. Itu Lisa ya. Lisa itu teman baiknya si Thomas ini ya, dimana dia itu kan yang pakai clothes-nya itu, dimana dia bisa punya tangan 6 gitu dan dia punya sihir juga. Jadi menarik dimana mereka akhirnya menyampurkan karakter si Lisa langsung ketemu sama Thomas juga ya, dimana si Thomas ataupun Tommy Maximoff ini juga nanti akan mencari jati diri, mencari emaknya. Dan kita lihat di sini ternyata setelah series Agatha All Along, di mana di situ ada si Billy gitu ya, dan akhirnya di sini ada si Tommy. Akhirnya anak-anaknya bisa berkumpul tanpa adanya Project Wanda ya, tanpa adanya film ataupun series Scarlet Witch. Jadi menarik banget, nanti mungkin arahnya tuh udah mulai kelihatan lah. Pada akhirnya nanti bakal ada yang namanya Scarlet Witch movie. Gue pengennya kayak gitu ya, apalagi era Mutant Saga masih nyambung tuh sama Scarlet Witch. Jadi wow, menurut gue menarik banget. Dan pemilihan si cowok ini ya, gue nggak tahu namanya siapa, tapi mirip kayak Chris Evans ya, kayak Steve Rogers wajah-wajahnya. Dan menurut gue cukup cocok. Dan ini juga mirip banget dengan statue yang kita lihat di film Doctor Strange ya, dimana ada kan Scarlet Witch yang mau bunuh diri itu kan di aulanya itu di Wundagore.
Itu kan ada kan patung-patung relief kayak gitu, itu mirip banget. Mulai kalian lihat aja di layar kayak gini tuh, mirip banget. Itu ada wajahnya Tommy, ada tuh wajahnya Billy, ada juga WandaVision. Semua udah mulai kepingan-kepingan puzzle udah mulai terlihat gitu. Dan musuh yang sejauh ini kita lihat yang ada di trailer ini adalah Paladin ya. Gua nggak tahu nanti apakah Lisa ini juga musuhnya apa enggak, tapi menurut gua yang paling utama di sini terlihat banget sebagai musuh adalah Paladin. Paladin ini semacam kayak tentara bayaran ya, dimana dia juga anti-hero juga, bisa dibilang sempat jadi jahat terus kerja sama sama Daredevil. Dan gua nggak tahu dia kerja sama sama siapa, dan dia jelas saja menginginkan teknologi dari White Vision ini guys. Jadi Vision ini selain dia mencari jati diri, dia juga dikejar orang yang mau kekuatan ataupun kecanggihan AI-nya. Gue nggak tahu siapa yang bisa gue prediksi paling cepat sekarang, ya siapa lagi kalau bukan organisasi pemerintahan, yaitu SWORD ya. Beda ya guys, kalau teman-teman nanya, bang bedanya SWORD sama DODC apa? Damage of Control yang kita lihat di Brand New Day ya. Beda guys, kalau DODC, Department of Damage Control itu wewenangnya cuman untuk menangkap manusia-manusia super. Awalnya DODC itu kan diperuntukkan untuk ngumpulin puing-puing kalau Avengers habis berantem, itu kan ada teknologi alien, itu disuruh ngumpulin itu tuh. Yang kita lihat juga akhirnya di situ kan Vulture ngambil itu kan. Dan akhirnya melebar lah tugasnya untuk nangkap manusia-manusia super yang dianggap berbahaya, yang bikin manusia para mutant ini ketakutan kan. Nah, sedangkan SWORD itu tugasnya adalah jangkauannya tentang makhluk asing, alien, ancaman dari luar angkasa, dan juga AI. Nah, yang paling deket menurut gue Paladin disuruh sama si SWORD sih menurut gue, karena emang SWORD disuruh nyari gitu. Tapi gue nggak tahu kalau nggak ada tentara di sini, bisa aja ada orang lain yang menginginkan teknologi dari si Vision ini guys. Karena emang teknologi si White Vision berguna banget, mereka bisa bikin makhluk baru kayak gitu. Nah, ngomongin makhluk baru, kita di trailer sempat kelihatan ada sosok merah. Ini lagi rame banget dibahas juga di X, di Reddit juga ya, itu rame banget yang bahas itu. Karena memang kelihatan banget itu adalah sosok Jim ya. Jim ini adalah Human Torch ya, Human Torch yang asli itu gimana ngomong, kayak Human Torch OG lah. Yang paling pertama, dimana kalau teman-teman ingatnya cuman Human Torch di Fantastic Four, ini yang pertama guys. Jadi kayaknya dia hadir di sini, apakah nanti teknologi dari White Vision itu berhasil diambil alih, dijadikan masuk ke tubuhnya Jim ini. Karena memang dia nih nama superhero-nya tuh nanti ujung-ujungnya ya Synthetic Man ya. Apakah nanti dia berbagi teknologinya diterbut untuk si Synthetic Man ini? Karena memang kata-kata sintetik, sedangkan Vision juga berasal dari makhluk sintetik. Gimana? Teori gue masih ke arah sana ya. Jangan-jangan ini masih berkaitan dengan si Human Torch pertama ini guys. Dan apakah dia berapi-api nanti? Waduh, gue nggak ngerti. Apakah nanti di Secret Wars juga Jim ini bakal ngumpul mungkin sama si Human Torch Fantastic Four, terus juga sama Ghost Rider. Wah, itu bakal keren banget. Tapi ya gak usah terlalu jauh di situ. Tapi yang bikin gue gagal fokus, yang gue jingkrak sebenarnya adalah kostumnya si White Vision di sini, the real penampakan Vision yang kita kenal selama ini dalam komik. Akhirnya dipakai di sini guys. Gua nggak tahu ini di dalam kepalanya atau bisa di luar nanti. Apakah nanti kan dia sebelumnya putih kan, setelah dia menemukan jati dirinya, dia akhirnya berubah warnanya jadi hijau kayak gini. Gue yakin, gue dan berharap ini pada akhirnya inilah penampilan dari White Vision di seterusnya nanti. Vision seterusnya nanti adalah bentuknya hijau kayak gini, karena emang gila itu kayak penampilan di dalam komiknya guys. Di sini juga selain Vision mencari jati diri, ada si Thomas juga ataupun Tommy ini juga sedang mencari ibunya ya, juga mencari jati dirinya. Sempat juga gue lihat di scene di sini dia lagi buka kamar, gue nggak tahu itu di dalam pikirannya Vision atau di luar, tapi gue yakin itu di luar ya. Yang menariknya di bagian dinding itu ada bentuk yang mirip kayak rune dari Scarlet Witch yang kita lihat di ending dari WandaVision. Artinya ini ada pengaruh-pengaruh dari kekuatan rune orang yang menggunakan Darkhold atau orang yang punya kemampuan sihir yang mirip kayak Scarlet Witch. Apakah itu Scarlet Witch yang berusaha menyembunyikan anak-anaknya dari Mephisto, dari yang lainnya, kita nggak tahu. Tapi intinya di sini Tommy udah mulai paham bahwa dia itu punya kekuatan aneh gitu, yang spesial juga, dan akhirnya di sini dia mulai menemukan jati diri dan ketemu sama si
Vision akhirnya dia ngumpul. Nanti gua yakin sih kalau lihat beberapa teori orang bahwa nanti di series ini akan bertemunya si Billy sama si Tommy dan ngumpul sama si Vision, tinggal nanti lanjut ke Project Scarlet Witch movie. Dan ya sejauh ini itu saja ya, terlepas mungkin banyak sih sebenarnya detail-detail Easter egg yang sengaja dimunculin yang canon dengan cerita seri dari WandaVision, apalagi di awal si Vision ini datang ke cafe yang selama ini mereka sering main gitu, nungguin Wanda di bar. Itu gila, itu nungguin setia, nungguin, mudah-mudahan nanti Wanda suatu saat datang ke bar. Itu kan menarik banget. Dan ada ukiran Wanda plus V, itu kan warung Padang kan artinya, warung Padang, tapi itu kan artinya Wanda dan juga Vision. Itu artinya bar ini adalah tempat mereka kenang-kenangan mereka. Jadi kayaknya si Vision bakal nungguin Wanda di sini ya suatu saat kalau dia balik lagi. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Kalau teman-teman belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, karena subscribe kalian sangat berarti. Dan juga sampai jumpa di video update selanjutnya.